Baik, selamat pagi untuk semuanya. Untuk pertemuan kali ini, saya kira kita akan membahas mengenai materi analisis butir soal ya. Soalnya untuk soal pilihan ganda. Untuk kemarin yang belum mengikuti secara online atau secara offline, sekarang kalian bisa mengikuti dalam video ini. Analisis butir soal itu ada beberapa kriteria begitu ya. Kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Jadi seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis butir soal juga. Karena ada beberapa tujuan ya. Nah, di sini pengertian dari analisis butir soal adalah proses mengumpulkan atau peringkasan dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Jadi, soal yang kita buat tidak semuanya bagus, tidak semuanya dapat kita gunakan, tetapi harus melalui proses revisi dan membuang soal yang tidak efektif. Serta mengetahui secara diagnosa pada siswa apakah soal yang mereka eh, telah pahami atau belum pahami mengenai suatu materi. Jadi tujuan utama analisis butir soal adalah mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Jadi tujuan dari analisis ini kita dapat mengetahui kekurangan-kekurangan soal-soal kita atau dapat kita simpulkan pembelajaran yang kita lakukan begitu. Selanjutnya, manfaat soal yang telah dianalisis atau yang telah ditelaah itu adalah yang pertama dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi ya. Kita sebagai guru dalam mengevaluasi perlu menelaah soal. Yang kedua sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif. Sedangkan yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Dan yang kelima, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan analisis butir soal adalah untuk menentukan soal-soal yang cacat atau yang tidak berfungsi penggunaannya. Yang kedua, untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal dan keterampilan tertentu yang menyebabkan siswa sulit memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru begitu. Cara analisis butir soal ada 2 cara, yaitu analisis butir soal secara kualitatif dan analisis butir soal secara kuantitatif. Yang pertama kita bahas mengenai analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisis soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soalnya, seperti tes tertulis, tes perbuatan, dan tes sikap. Penelaaan dari soal secara kualitatif ini dilakukan sebelum soal diujikan ya. Jadi guru membuat soal dan lalu ditelaah secara kualitatif. Aspek yang diperhatikan dalam penelaahan secara kualitatif dapat ditentukan seperti dari segi materi, konstruksi, bahasa, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Jadi kita perlu memahami dari berbagai segi ini ya, dari mulai materi yang kita gunakan di dalam tes, konstruksi itu bahan-bahan yang
kita teskan, bahasa, dan kunci jawaban juga pedoman pensekorannya. Jadi jikalau soal pilihan ganda itu jumlah betulnya berapa, nanti dikalikan berapa, ketemu skor maksimal. Lalu bagaimana teknik menganalisa secara kualitatif? Yang pertama adalah teknik moderator, itu merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Jadi ada tiga semacam penilai dan satu orang sebagai moderator. Yang kedua, menggunakan teknik panel, merupakan suatu teknik memvalidasi butir soal. Setiap butirnya ditelaah berdasarkan kaidah penulisan soal, ya dari segi materi, konstruksi, bahasa, dan pedoman pensekorannya. Jadi ada beberapa pernyataan dan di sampingnya ada butir soal, nanti ditelaah per butir soal. Nah, seperti ini. Nanti ada beberapa tabel, beberapa ini adalah pengoreksinya, dan nanti akan diputuskan soal ini soal yang baik atau soal yang perlu diperbaiki begitu. Ini ada beberapa ahli. Yang pertama ada ahli guru yang mengajarkan, ya bisa teman sejawat atau guru yang berkompeten, ahli materi, bisa pengembang kurikulum, ahli konstruksi tes, ahli bahasa, bisa ahli psikologi, dan bisa juga ahli lingkungan. Di sini kriterianya bisa dipakai atau bisa tidak. Kalau nilai 3 itu berarti baik, nilai 2 itu diperbaiki atau direvisi, dan nilai 1 itu diganti, begitu ya. Nah, kita melanjutkan ke soal analisis butir soal secara kuantitatif, karena ini yang akan kita buat, begitu ya. Kita ke pengertiannya dulu. Analisis penilaian butir soal secara kuantitatif ini berdasarkan data empirik dari siswa yang mengerjakan soal-soal tersebut. Analisis ini dilakukan setelah soal diujikan. Kalau yang tadi kualitatif itu sebelum, kalau ini setelah ya. Ya, jadi proses penelaahan butir soal itu berdasarkan jawaban siswa begitu. Guna apa? Guna meningkatkan mutu dari soal-soal yang sudah kita buat. Eh, Kelebihan ini bisa kita gunakan untuk menganalisis secara cepat begitu karena menggunakan komputer. Ada beberapa kriteria yang harus kita telaah. Yang pertama adalah tingkat kesukaran soal, yang kedua adalah daya pembeda, yang ketiga adalah penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif. Kita masuk ke tingkat kesukaran soal, pengertiannya adalah eh, peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu dinyatakan dalam bentuk indeks. Nah, indeksnya ini 0 sampai 1 ya. Keterangannya semakin besar indeks tingkat kesukaran soal berarti semakin mudah soal itu. Nanti kita lihat caranya untuk menghitung ya. Menghitung eh, tingkat kesukaran soal itu bagaimana. Nah, rumusnya seperti ini, tingkat kesukaran soal atau TK, itu rumusnya jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Jadi, kita harus mengoreksi jawaban siswa terlebih dahulu. Selanjutnya kita menghitung jumlah benar soal nomor 1 sebagai contoh, lalu dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Setelah ketemu, kita masukkan dalam kategori ini. Nah, tadi ada pernyataan bahwa semakin besar nilai indeksnya berarti semakin mudah. Kategorinya seperti ini. Ini ada angka 0,00 sampai 0,30 ini tergolong soal yang sukar. Kalau 0,31 sampai 0,70 ini tergolong soal yang sedang. Sedangkan 0,71 sampai 1,00 soalnya tergolong mudah.
Nah, jadi tingkat kesukaran butir soal memiliki 2 kegunaan, yaitu ya bagi guru dan, bagi pengujian untuk, pembelajaran. Nah, ini bagi guru, tujuannya untuk memberikan masukan kepada hasil pembelajaran, memperoleh informasi tentang kurikulum, bisa juga untuk, pengujian dan pengajaran. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu daya beda. Daya beda adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dengan, yang belum mampu menguasai materi. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data dan mengetahui seberapa jauh begitu ya, butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Bagaimana caranya dan beberapa kategorinya itu seperti apa? Jadi, cara di dalam menghitung daya pembeda soal, kita harus mengklasifikasikan kelompok atas dan kelompok bawah. Apa yang dimaksud dengan kelompok atas, itu adalah kelompok siswa yang memiliki nilai dari mulai tertinggi sampai, tengah-tengah ya. Dan kelompok bawah itu adalah kelompok yang mempunyai nilai, di bawah rata-rata. Kalau ada 20 siswa berarti dipilih 10 atas dan 10 bawah. Kalau kita kemarin ada 15 siswa berarti bisa 7 atas, 8 bawah atau, sebaliknya. Dan dibagi skor maksimum. Setelah ketemu, kita dapat masukkan ke kategori, di sini, kategorinya mulai dari yang terbaik ya, ini 0,4 sampai 1 ini berarti soalnya diterima atau soal baik begitu. Kalau 0,30 sampai 0,39 ini soalnya diterima tetapi perlu diperbaiki. Lalu 0,20 sampai 0,29 ini soal diperbaiki dan 0,00 sampai 0,19 soal, tidak dipakai atau dibuang. Nah, ini adalah rumus dari, dan kategori dari daya beda. Sedangkan yang terakhir adalah penyebaran atau distribusi, di sini disajikan untuk, dasar dalam penilaian soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana berfungsi atau tidak berfungsinya suatu, pilihan jawaban begitu ya. Ini ada kriterianya paling tidak ada 5% peserta tes yang menjawab dari pengecoh itu. Tapi ini, tidak saya, buatkan tugas ya, oke. Demikian tadi mengenai materi dan nanti, untuk cara menghitungnya atau tugasnya dapat, kita bahas di video selanjutnya. Selamat belajar, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom chat begitu ya. Demikian untuk video yang pertama ini.